Vamos lá. Tes. Halo. Bosen intro, langsung aja ya. Masih soal hacking menghacking, retas meretas, cracking mengcracking. Sebuah film lawas tapi sangat berkelas ini menceritakan tentang seorang napi sekaligus hacker jago yang harus melawan kelompok hacker jahat atau black hat. Wah, gak main-main sampai ke Indonesia loh, Bran. Wah, hebat ya. Iya dong, hebat. Nah, penasarin? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Yuk sama-sama yuk. Ayo semuanya. Gaskeun. Mantap. I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah insiden ledakan di Cina, tepatnya di sebuah PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir di Taiwan atas ulah seorang hacker yang telah menanamkan malware. Malware tersebut ditanam pada sistem reaktor pendingin nuklir hingga menyebabkan ledakan dan menimbulkan ratusan korban dari pegawai. Sementara itu, Menteri Pertahanan Cina menggelar rapat tertutup untuk segera mengusut insiden ledakan yang terjadi. Di sana seorang pimpinan divisi pertahanan cyber bernama Chen mendapat tugas agar mengusut kasus ini secepat mungkin. Chen berkata bahwa akan bekerja sama dengan FBI agar bisa melakukan penyidikan lebih lanjut. Dan inilah Black Hat. Chen mulai menganalisa internal pada software PLTN Taiwan dan menemukan sebuah sandi internal yang berhasil diretas oleh organisasi Black Hat. Merasa kesulitan, Chen pergi ke sebuah bar menemui sang adik bernama Lin, seorang gadis cantik, mencenut, dan manis bagaikan gula kawung yang sangat ahli dalam dunia cyber. Waduh, udah cantik, jenius, ahli IT pula. Wah, my type ini mah. Seketika Chen langsung menjelaskan tujuannya untuk mengajak Lin bekerja sama mengusut kasus peretasan di PLTN, dan tanpa pikir panjang, Lin yang tentu tertarik langsung setuju. When do we leave? Scene berpindah ke sebuah lapas di mana kita diperlihatkan sang jagoan Palu Mamang Thor yang saat ini berperan sebagai seorang pria bernama Nick, dan ternyata Nick merupakan seorang hacker jenius. Saat ini dia tengah diinterogasi karena diduga telah meretas sistem keuangan lapas untuk mengisi rekeningnya. Lah, tapi saat kepala sipir melihat bahwa device yang digunakan Nick hanyalah sebuah Android kentang, dia sedikit gak percaya walaupun pada akhirnya Nick dimasukkan ke ruangan isolasi. Beberapa saat kemudian, serangan cyber susulan datang dan kali ini jaringan hacker Black Hat menyerang pusat pasar saham di Wall Street dengan cara memanipulasi harga saham kedelai sampai melambung tinggi. Di waktu yang sama, Chen dan Lin ditemani seorang agen FBI bernama Carol menghadiri sebuah rapat darurat di markas FBI. Setibanya di sana, Chen mendengar seorang ahli IT berbicara terkait peretasan yang terjadi. Tapi Chen merasa bahwa si ahli IT tersebut masih amatiran. Kemudian Chen mengusulkan pada seorang agen FBI bernama Stanley, hal yang cukup gila karena ingin merekrut seorang hacker berpengalaman yang memiliki track record meretas 4 bank dengan kerugian mencapai 46 juta dolar atau sekitar 749 miliar rupiah, di mana ternyata hacker tersebut gak lain dan gak bukan adalah Nick.
Hingga di keesokan hari, seorang agen FBI menemui Nick di lapas bertujuan memberi pembebasan sementara. Agen tersebut menjelaskan bahwa pembebasan Nick selama 2 bulan dan akan digunakan untuk membantu penyidikan dalam kasus PLTN beserta pasar saham. Tapi Nick menolak karena merasa tugas itu gak sebanding dengan pembebasan yang cuma 2 bulan aja. Dikarenakan peran Nick sangat dibutuhkan, mau gak mau, suka gak suka, FBI pun terpaksa memberikan pembebasan penuh kepadanya. Wah, enak ya kalau jadi orang pinter tuh. Makanya Brad, kalian yang masih sekolah, belajar yang bener, oke? Di luar lapas, ternyata Nick udah ditunggu oleh Chen dan yang lain. Dari sini kita mengetahui bahwa ternyata Chen merupakan teman dekat Nick semasa kuliah. Oh, begitu. Mereka pun langsung menuju ke Wall Street melakukan penyidikan di pusat data pasar saham. Nick langsung melakukan pengecekan hingga sampailah pada suatu momen di mana Nick menemukan bahwa seseorang telah membuka akses keamanan kepala pusat kontrol. Sontak kepala pusat baru menyadari karena ada seseorang bernama Lozano pernah bekerja di ruang pusat kontrol selama 1 bulan. Dan dari data FBI, ternyata Lozano telah memalsukan identitas di mana aslinya bernama Alonzo Reyes. We got a better shot getting a first look at him ourselves. Dari sana, seorang agen bernama Mark mengantar Nick dan Lynn menuju lokasi yang menunjukkan keberadaan Alonzo. Tapi karena takut Nick kabur, Mark mengikatkan sebuah gelang GPS di kaki Nick. Setibanya di sana, Nick dikejutkan karena mendapati Alonzo udah dalam kondisi gak bernyawa. Nick segera mengecek laptop milik Alonzo dan menemukan sebuah pesan mencurigakan yang mengarah pada suatu pertemuan di sebuah restoran Korea. Mamang Nick dan Neneng Lynn segera pergi ke resto itu dan menunggu kedatangan orang yang mereka curigai. Tapi saat mereka menikmati hidangan sambil berbincang, tiba-tiba Nick merasa curiga ada kamera pengawas di sana tengah mengawasi mereka. Nick memutuskan memeriksa salah satu ruangan dan ternyata dugaan Nick benar karena ada seseorang yang lagi mengawasi mereka. Nick juga menemukan sebuah IP mencurigakan yang mengarah ke Ukraina dan diduga adalah komplotan hacker Black Hat. What's happening? Kemudian Nick mengajak Lynn pergi, tapi mereka malah dihadang sekelompok orang asing hingga akhirnya aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Tapi ternyata Nick yang juga jago berkelahi dengan tanpa kesulitan yang berarti, bahkan terkesan easy, bisa menghabisi semua musuhnya. Beberapa saat kemudian, Nick dan Lynn dihubungi oleh Chen yang menginformasikan bahwa telah terjadi transaksi senilai 73,6 juta dolar atau ya sekitar 1,2 triliun rupiah lah ditransfer ke 3 rekening berbeda di Cina. Atas hal itu, mau gak mau mereka pun harus segera ke Cina. Ternyata Nick dan Lynn saling menyukai satu sama lain. Dengan tanpa babi bu dan basa-basi, kedua insan manusia yang udah gak tahan ini akhirnya sensor. Singkat cerita, mereka tiba di Cina, tepatnya di PLTN Chaiwan, dan disambut oleh kepala operator agar segera melakukan penyidikan terkait malware yang menyebabkan pendingin reaktor gak berfungsi. Tapi dikarenakan ruang server telah terkena radiasi dan suhu sangat tinggi, mereka pun harus menunda investigasi untuk sementara. Dari sana mereka pergi ke sebuah tempat menemui seorang polisi bernama Alex Trang yang merupakan teman dari Chen dan lagi ditugaskan memantau 3 orang yang mencurigakan. Alex memperlihatkan temuannya terkait beberapa jalur yang sering mereka lewati, tapi itu disangkal oleh Nick karena dia yakin jika mereka bukan penjahat sesungguhnya. Yes. Kemudian Nick mencoba mencari titik temu dari 3 jalur tersebut dan gak perlu waktu lama, Nick berhasil menemukan titik temu yang sama di tempat itu. Mereka pun segera pergi ke sana dan menemukan sebuah van yang ternyata berisi para agen mata-mata.
Seorang agen yang, kita sebut aja Satir aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini, menjelaskan bahwa mereka lagi memantau seorang pedagang dari Libanon bernama Elias yang setiap hari selalu datang ke taman yang sama tapi gak menemui siapapun. Nick dan yang lain pun segera pergi ke taman yang dimaksud untuk mencari petunjuk. Di sana Nick meminjam ponsel milik Alex dan menggunakan untuk melacak frekuensi sinyal yang ada di tempat itu. Akhirnya Nick berhasil menemukan sebuah perangkat Bluetooth yang tersembunyi di balik semak-semak. Setelah diteliti ternyata perangkat tersebut digunakan Elias untuk berkomunikasi dengan 3 orang mencurigakan agar IP mereka gak terlacak. Tapi dikarenakan belum memiliki petunjuk yang A1, Nick dan yang lain membiarkan Elias sampai bosnya muncul. Di keesokan hari, Satir memantau gerak-gerik Elias, sedangkan Chen dikejutkan dengan sebuah transaksi bernilai ratusan juta dolar Hong Kong ke sebuah rekening kasino yang berada di Macau. Tentu mereka mencurigai bahwa itu ulah Elias dan tanpa pikir panjang, Nick and the gang segera pergi ke tempat Satir berada. Setibanya di sana, mereka terkejut karena Satir udah gak bernyawa dan mereka pun segera mendobrak masuk ke tempat kediaman Elias. Mereka menyusuri setiap ruangan, tapi ternyata Elias berhasil kabur melalui terowongan bawah tanah. Saat para polisi mencoba mengejar, tiba-tiba mereka mendapat serangan dari Elias dan komplotannya. Elias yang terpojok mencoba keluar dari terowongan tapi disambut oleh Nick dan tim yang berhasil melumpuhkan beberapa anggota komplotannya. Tapi secara gak diduga, Alex tertembak di bagian leher dan tewas seketika. Melihat Nick dan tim mulai lengah, Elias mengaktifkan bom dan kemudian... Akibat ledakan tersebut, Elias dan sisa komplotannya berhasil kabur menggunakan sebuah speedboat. Dari percakapan mereka dapat diketahui semua komplotan Elias merupakan orang Indonesia. Waduh. Bagaimana? Hasil? Sepertinya tidak bertahan lama, bos. Beberapa waktu kemudian, Chen dihubungi oleh kepala operator PLTN yang mengabari bahwa ruangan server udah bisa dimasuki walaupun suhu di sana masih cukup panas karena radiasi. Chen mengajak Nick dan yang lain untuk segera kembali ke sana. Dengan menggunakan pakaian anti radiasi, mereka masuk ke ruang server ditemani kepala operator untuk mengambil harddisk berisi malware. Baru aja Nick menemukan tempat harddisk tersebut, kepala operator malah pingsan karena kepanasan. Aduh, gimana sih? Sebelum kondisi semakin parah, Nick yang berhasil menemukan harddisk segera keluar dari ruangan tersebut. Mereka pun langsung meneliti harddisk, tapi Lin mendapati bahwa harddisk itu udah dipenuhi malware yang rusak hingga mereka gak bisa menemukan IP si pengirim malware. Sayangnya Cina gak memiliki software untuk memulihkannya, dan atas hal itu Nick menyarankan agar menggunakan software Black Widow yang diketahui milik NSA atau Badan Intelijen Amerika. Carol segera menghubungi seorang kenalan di NSA bernama Ben meminta akses penggunaan Black Widow, tapi Ben menolak karena Black Widow merupakan software yang dirahasiakan dari Cina. Aduh, kenapa harus Black Widow sih namanya? Kan itu artinya janda hitam. Aduh. Merasa gak ada cara lain, Nick diam-diam mengirim email phishing pada Ben seolah-olah diminta mengganti password akses Black Widow. Ternyata cara tersebut berhasil. Nick dengan mudah mendapat akses Black Widow yang langsung dia gunakan untuk merecovery harddisk dan akhirnya menemukan bahwa pengirim malware tersebut berasal dari Jakarta, Indonesia. Wah, gila sih. Go to Jakarta, burglarize the place, get our hands on these.
Di keesokan hari, Carol dihubungi oleh Stanley yang memberitahu bahwa Nick telah mengakses Black Widow secara ilegal melalui phishing. Sontak Carol dibuat terkejut karena dia sendiri gak tahu jika Nick telah menggunakan phishing. Dia pun segera mengecek kamar Nick, tapi ternyata Nick udah kabur duluan bersama Lin. We have been tracking him since LA. They're in Chung Hao Street. Di sisi lain, di tempat persembunyian, Chen menjelaskan pada Nick dan Lin bahwa saat ini Nick telah menjadi buronan FBI karena mengakses Black Widow secara ilegal. Chen meminta Nick agar segera kabur dan mereka akan bertemu di Jakarta. Tapi sebelum itu, Lin diminta kembali agar membawa hard disk. He's in Kowloon, right here. Sementara itu, Mark dan Carol merasa dilema karena mereka yang sebelumnya ditugaskan menangkap penjahat kini harus menangkap Nick juga. Tapi karena Nick masih memakai gelang GPS, Mark bisa dengan mudah melacaknya dan akan menangkap Nick. Kembali ke Nick, Lin, dan Chen yang akan melanjutkan perjalanan ke Indonesia, tapi Lin dibuat bete karena Chen memintanya jangan ikut. Kemudian saat Nick mencoba menenangkan neneng Lin, tiba-tiba sebuah RPG dari komplotan Elias melesat menghancurkan mobil beserta Chen yang dahlah, remuk dia mah. Tentu Lin dibuat sangat syok melihat kakak tercinta harus tewas tepat di hadapannya. Gak lama Mark dan Carol yang tiba di sana segera melakukan perlawanan hingga aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Berbeda dengan Carol yang belum juga nembak udah meninggoy, Mark sempat memberi perlawanan dengan skill yang GG tanpa rip aim. Dia pun berhasil menumbangkan beberapa anggota komplotan Elias. Tapi dikarenakan Elias and the gang terus meng-spray down, meng-spray down Mark yang gak memakai vest pada akhirnya harus tewas juga. Sementara Nick dan Lin memanfaatkan momen itu dengan segera kabur ke stasiun hingga sampailah di sebuah tempat di mana Nick meminta bantuan pada seorang tukang lasan untuk memotong gelang GPS-nya. Dari sana mereka akan pergi ke Malaysia terlebih dulu untuk menginvestigasi sebuah tambang timah yang diketahui selanjutnya akan menjadi target komplotan Blackhead. Tanpa berlama-lama mereka pun langsung melakukan penerbangan ke Malaysia dengan menggunakan paspor palsu yang telah disiapkan. Setibanya di Malaysia, tepatnya di pertambangan, Nick menemukan sebuah sistem yang sama seperti di PLTN Chaiwan, yaitu pada pengoperasian pompa dengan sistem statik. Kini Nick menyadari bahwa tujuan Blackhead menargetkan PLTN Chaiwan hanyalah untuk percobaan karena sebenarnya mereka bukan ingin menghentikan reaktor, melainkan meretas sistem pompa tersebut karena punya sistem yang sama seperti di pertambangan. Same model Stasik water pumps as Chaiwan reactor. Setelah pompa di pertambangan timah berhasil diretas dan dihentikan, tentu produksi akan terhenti dan suplai timah akan menurun yang secara otomatis harga timah akan melambung tinggi. Atas hal itu, Nick memutuskan segera pergi ke Jakarta dan mencuri uang dari komplotan Blackhead sebelum digunakan membeli timah. Diketahui uang mereka ternyata tersimpan di salah satu bank lokal di sana. Wah, jangan-jangan di Bank Emok lagi disimpannya itu uang. Aduh. Setibanya di Jakarta, Nick dan Lin membeli beberapa alat perkakas yang dibutuhkan karena saat ini mereka tinggal di sebuah kos-kosan butut dan harus diperbaiki. Mereka juga membeli perlengkapan komputer dan beberapa obeng untuk digunakan sebagai senjata darurat. Hingga di malam hari, Nick dan Lin mulai melancarkan aksi dengan menjatuhkan sebuah mobil pada salah satu ruangan server yang menjadi pusat penyimpanan data saham dari beberapa tambang timah. Berkat kekacauan tersebut, Nick segera menyelinap masuk dan gak butuh waktu lama, Nick berhasil menyalin semua data. Kecemasan. Jadi jangan halang tugas kami. Tolong jangan ganggu kita kami, Om. Nggak bisa. Apa nggak bisa, Om?
Nick segera memeriksa salinan data itu dan berhasil menemukan bahwa uang milik komplotan Black Hat senilai 73,6 juta dolar tersimpan di sebuah bank lokal bernama Bank Sentra Agatis yang ternyata gak jauh dari lokasinya saat ini. Di keesokan hari, Lin pergi ke Bank Sentra Agatis melakukan penyamaran sebagai orang yang akan bertemu dengan manajer bank tersebut, hingga sampailah di mana Lin seolah meminta cetak ulang dokumen yang rusak dari flashdisknya, padahal flashdisk tersebut merupakan sebuah akses agar Nick bisa melakukan peretasan dari jarak jauh dengan skill hacking yang GG. Semenit juga enggak, Nick berhasil mencuri uang komplotan Black Hat dan langsung memindahkan ke rekening pribadi. Beberapa saat kemudian, Nick mendapat sebuah telepon dari bos Black Hat bernama Sadak karena baru menyadari bahwa uang 73,6 juta dolar miliknya telah diretas oleh Nick. Nick segera membuat kesepakatan bahwa dia akan mengembalikan uang, tapi dengan satu syarat, Nick meminta 20% bagian dari saham Sadak yang berada di pertambangan timah Malaysia. Mau gak mau Sadak pun menyetujui permintaan Nick, tapi sebelum itu dia menginginkan sebuah pertemuan. Kemudian Nick meminta dalam pertemuan itu Sadak hanya membawa Elias. Tanpa pikir panjang, Sadak pun menyetujuinya. Pada keesokan hari, Nick menyadari bahwa pertemuan dengan Sadak gak akan berlangsung aman. Nick menyiapkan sebuah alat-alat sederhana untuk digunakan sebagai pertahanan dan senjata. Sementara itu Lin pergi ke Indomart terdekat membeli beberapa kebutuhan medis guna untuk berjaga-jaga jika sampai terjadi sesuatu yang gak diinginkan. Pada awalnya pertemuan mereka akan berlangsung di sebuah gedung terbengkalai, tapi karena Lin telah memantau dari kejauhan, ternyata Sadak gak menepati janji. Lin mendapati bahwa Sadak malah membawa beberapa anak buah. Atas hal itu, Nick meminta Sadak agar bertemu tanpa pasukannya di sebuah tempat dekat Monumen Nasional alias Monas. Dia punya mata-mata. Pada malam hari, Nick yang udah berada di Monas melihat Sadak and the Gang di tengah hiruk-pikuk orang-orang yang secara kebetulan lagi merayakan sebuah upacara adat. Gak ingin kehilangan jejak, Nick diam-diam langsung mengikuti mereka hingga sampailah pada suatu momen di mana Nick malah ketahuan saat akan menyerang Elias. Tapi kemudian dari kejauhan Sadak yang melihat Elias tewas segera menghampiri Nick untuk bernegosiasi. Tapi tiba-tiba sebuah peluru panas dari anak buah Sadak menghujani Nick yang berada di tengah keramaian. Meskipun sempat tertembak, tapi akhirnya Nick berhasil membabat habis anak buah Sadak. Tapi saat Nick lengah, secara diam-diam Sadak memanfaatkan hal itu untuk menikamnya dari belakang. Tapi berkat alat sederhana dari kesiapan dan keseftian Nick sebelumnya, dengan mudah Nick langsung menyerang balik hingga si tangkurak Sadak pun bisa ditumbangkan. Mamam tah Sadak. Lin yang sangat mengkhawatirkan AA Nick tercinta segera menyusul dan mencari di tengah keosnya situasi. Setelah berhasil menemukannya, Lin segera membawa Nick ke mobil untuk diobati karena mengalami luka yang lumayan parah. Berkat alat medis dan skill mumpuni, beruntung Lin dapat menyelamatkan nyawa Nick. Aduh. Beberapa minggu kemudian, dikarenakan telah menjadi buronan paling dicari, Nick dan Lin memutuskan pergi meninggalkan Indonesia. Mereka menuju ke Amerika menggunakan sisa uang Sadak yang telah dikonversi ke euro senilai 46,7 juta euro atau sekitar 892 miliar rupiah. Wow, hingga kini mereka pun hidup bahagia bersama. Dan akhirnya film ini pun tamat.
Oke, karena saya diajak oleh Lin dan Nick untuk ikut, maka langsung aja ya. Oke, bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.